kabinet. Baru kita umumkan SOP. Kawilaran turun dia masuk. Banyak hormat yang disampaikan kami dari keluarga Kapten disampaikan kepada keluarga dan kami juga ada teman-teman juga kami sampaikan bahwa kami datang untuk suatu maksud yang mulia dan terhormat buat kelangsungan hidup dan kredit kampung. Maka untuk itulah kami datang dan kami minta kesediaan keluarga untuk menyambutkan. Kami juga kira dengan melangsungkan peresmian pertunangan kedua anak ini. Boleh datang dan mau meresmikan pertunangan kami berdua. Tetapi sebelum itu dilakukan, saya mau tanya sama Budi, apa Budi benar-benar cinta kepada Freddy? Budi Freddy cinta kepada dia. Kami mohon sekarang pendeta Pangemanan tampil ke depan untuk meresmikan pertunangan kedua insan ini dengan memasukkan kedua cincin kepada mereka. Kami mohon rombongan dari Freddy duduk dan ambil tempat, sebab kebaktian akan segera mulai dan dipimpin oleh pendeta besar anugerahmu. Saya ajak untuk berdoa bagi pemberitaan firman. Dengan rendah hati, ya Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kasih, yang malam ini telah mengaruniai kami suatu malam yang indah dan sangat berbahagia. Dengan rendah hati, kami menyatakan penyesalan kami di hadapan hadirat-Mu tentang pelanggaran-pelanggaran kami
terhadap hukum-hukum-Mu. Oh Tuhan, di waktu yang lampau kami sering membuat kesalahan dan berdosa di hadirat-Mu. Tetapi kami mohon dengan nama-Mu Yesus Kristus yang sudah menanggung dosa kami, berilah pengampunan kepada anak-anak-Mu ini. Dan jika demikian, berbahagialah kami. Oh Bapa di surga, sampaikanlah kiranya firman-Mu kepada kami. Arahkanlah hidup kami dengan sabda-Mu, karena kami percaya apa yang kami sudah mulaikan malam ini, bila terus menerus diterangi oleh sabda-Mu, maka pasti saudara-saudara ini akan mencapai maksudnya. Untuk ini kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami. Amin. Saya akan bacakan beberapa ayat dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 2 mulai ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sejodoh dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang wanita, lalu dibawanya kepada manusia itu. Itulah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, baiklah kita mengambil waktu beberapa menit untuk coba renungkan firman yang sudah kita bacakan ini. Kan kepada umat manusia, di mana Tuhan Allah telah mencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dan terakhir Allah mencipta manusia dan mencipta rumah tangga, keluarga yang mula-mula. Dari bacaan tadi kita mengetahuinya. Mula-mula dikatakan Allah menjadikan manusia itu. Manusia di sini sebenarnya yang sudah lazim dengan kita Adam. So, Adam berarti manusia. Kalau dalam pasal 2 ini kita beberapa kali mendengar kata manusia, dan yang dimaksud ialah Adam. Adama bahasa Alkitab, bahasa Indonesianya ialah manusia. Ini saja. Bahasa kita sehari-hari tidak baik kalau seorang lelaki itu menduda. Lalu dikatakan, kata Tuhan selanjutnya, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan, yang cocok dengan dia. Hari ini kita garis bawahi kata-kata permulaan dari proses bagaimana Tuhan telah mendirikan rumah tangga itu pada mula-mulanya. Sekali lagi saya bacakan, tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang cocok, yang sejodoh, yang sepadan dengan dia. Kalau membuat si Adam tatkala tidur, Tuhan mengambil salah satu dari rusuknya, ditutupnya kembali, dan dari rusuk itu dibuatnya orang kedua, ialah seorang wanita. Setelah sudah ada wanita itu, dikatakan diantarnya sendiri
diambilnya wanita itu, diantarnya sendiri, dibawa kepada manusia, kepada suaminya. Sederhana sekali saudara-saudara pengalimatan firman ini. Memang banyak sekali tanyaan-tanyaan sih, umpamanya masa wanita dari rusuk manusia. Itu sudah suatu hal yang tidak perlu dipersoalkan. Sebab Allah, bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang mustahil. Apa yang dia mau bikin itu hendaknya terjadi demikian. Yang penting di sini lahir, dibuat Tuhan orang yang kedua yang dikatakan seorang wanita. Satukan yang mereka. Suatu proses. Allah pikir manusia yang pertama dulu. Ya untuk sementara waktu belum ada orang kedua. Kemudian yang membuat orang kedua. Dan dijodohkannya, dinikahkannya keduanya. Saudara, pada malam yang indah ini, bahwa proses permulaan mendirikan rumah tangga itu sampai itu tercipta, itu adalah oleh Tuhan Allah sendiri, oleh tangan Allah yang kudus, yang suci, diciptakannya manusia-manusia. Dan dengan tangan Allah yang kudus diambilnya wanita dan lelaki itu, dipersatukannya keduanya menjadi satu keluarga, menjadi suami istri. Ada prosesnya. Itu saya kira yang penting kita garis bawahi pada malam ini. Kita sudah mulaikan itu pada malam ini. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kalau keluarga kali saya sudah kenal 27 tahun kita kerja sama, bahwa sesungguhnya keluarga ini sejak dari mula, ini kali keempat kalau tidak salah kita menyaksikannya semacam itu. Dan betul-betul mereka melakukan itu dengan kesungguhan hati. Mereka menerima seperti malam yang ini sebagai suatu pemberian Tuhan yang kudus, yang suci. Dan saya kira juga keluarga orang demikian. Kita semua adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimanapun juga kekurangan-kekurangan kita, dan kita telah menerima rumah tangga kita, dan kita akan menerima lagi rumah tangga yang baru sebagai pemberian Tuhan. Saudara, kedengarannya memang indah sekali. Tapi jangan lupa, ada tanggung jawab yang besar. Malam ini dengan tangan Tuhan yang kudus sudah memulaikan tahap pertama. Saudara, itu dibuat dengan tangan Tuhan yang kudus, yang suci dan yang sempurna, tidak ada cacatnya. Saya yakin juga dari kedua belah pihak yang menerima malam ini sebagai sesuatu yang indah, yang lengkap dari Tuhan, tidak ada kurangnya. Tetapi di balik itu kita sudah dipikulin suatu tanggung jawab yang besar. Bahwasanya di dalam tempo yang pendek ini, saya dengar barangkali 30 Januari akan langsung pernikahan. Tempo yang pendek ini kita akan menyelesaikan segala sesuatu dengan dasar pemikiran Tuhan kiranya menolong saudara-saudara dua belah pihak supaya maksud yang indah ini dapat benar-benar terlaksana demi nama Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Ini iman kita, saudara. Jangan lupa bahwa di samping itu kita tahu bahwa sekalipun mereka sudah orang Kristen, tapi ada pengalaman saya bahwa sudah dilamar begitu baik lama. Beberapa bulan kemudian ya putus lagi, Bu. Calon suami tadinya cari yang lain, begitu pun wanita. Saya yakin bahwa itu mereka menerimanya tidak sebagai pemberian Tuhan. Nah, itu tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini suatu contoh yang kecil saja sebenarnya. Dan juga kedua, jangan lupa hal-hal yang baik seperti ini, yang indah seperti ini, apalagi kita menerimanya sebagai pemberian Tuhan. Ada kuasa yang lain, ada kuasa kegelapan yang bermaksud untuk membuat supaya kacau balau tidak jadi. Itu juga ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak menginginkan sesuatu yang baik.
Dan saya tahu yang baik ini adalah pemberian Tuhan pada saudara-saudara. Hanya berdoa, Tuhan menolong saudara-saudara. Sehingga sebentar akan kita saksikan bersama lahirnya satu rumah tangga baru. Karunia Tuhan terdiri daripada saudara Freddy dan Ani. Kalau saudara kita, saya ajak berdoa sekali lagi. Ya Bapa di surga dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena benar-benar malam ini kami menghayati kehadiranmu dan berkat-Mu yang sangat besar. Tidak dapat kami kalimatkan dengan kata-kata kami. Terhadapnya kami hanya mengucapkan berlimpah-limpah syukur. Bapa, kami sampaikan kepada Engkau sudah menolong seluruh keluarga ini dan terlaksana dengan baik pertunangan yang indah suci pada malam ini. Kami juga tidak dapat berbuat lain daripada menyerahkan segala-galanya di dalam tangan Tuhan, baik keluarga orang maupun keluarga kalian, supaya kiranya maksud yang indah suci ini benar-benar akan terlaksana dengan sebaiknya. Kuduskan dan sucikanlah ya Bapa pertemuan malam ini, agar kiranya malam ini akan menjadi malam Tuhan, malam gembira, kudus bagi seluruh saudara-saudara yang hadir pada malam ini maupun yang berkelangganan. Sambutlah doa kami Kristus yang kami bawa kepadamu yang sama dengan manusia. Salam-salam. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Terimalah berkat Tuhan. Bapa menerangi apalah saudara-saudara dengan wajahnya dan mengasihani kamu. Allah Bapa mengangkatkan apalah wajahnya ke atas saudara-saudara dan memeliharakan saudara. Bapa di surga menunjukkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberkati saudara sekarang selama-lamanya. Amin. Saudara, ini saya kebaktian menyenangkan kebaktian.
Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, minum bersama untuk kelangsungan daripada hubungan Budi dengan Freddy dan untuk hubungan kekeluargaan antara kita semuanya. Mari kita mari. Terus, Mari. Banyak selamat semua. Banyak selamat. Banyak selamat.
sebelah. Tapi yang satu itu yang semua di sana itu juga ada yang kelima. Kalau mayor malu-malu. Sebagai kejutan bagi Freddy yang dalam waktu singkat akan melangsungkan perkawinan dengan Budi, akan melihat pemberian daripada orang tua yang berupa barangkali saya membacakan saja surat pengasihan yang bertanda tangan di bawah ini KPU orang, ayah dari Freddy Warang menyatakan dalam surat ini bahwa yang bertanda telah memberikan menyerahkan kepada Freddy Warang seperti berikut. Pertama, 2 bidang tanah kering bertanaman kelapa dan lain-lain tanaman yang terdapat dalamnya di tempat sebutan Tuna, Kepolisian Desa Kabupaten 1, Kecamatan Kaubitan, daerah Kabupaten Minahasa, berisi kurang lebih 2.000 pohon kelapa berbuah dan yang belum berbuah. Kedua, sebuah rumah tem bertingkat 2 bersama halamannya yang terdapat di Tikala, Jalan Seputan, Kota Madia, Manado. Pengasihan ini sebagai penyataan cinta kasih orang tua terhadap anak lelaki Freddy Warang akan menikah dengan seorang gadis bernama Uli Keligis di Bandung sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di daerah Minahasa, khususnya di daerah Tonsea. Lebih jauh dinyatakan bahwa surat-surat sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut undang-undang akan jatuh kemudian di Manado. Demikian surat pengasihan ini telah dibuat di Bandung pada tanggal 20 Desember 80 untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bandung 20 Desember 1980 yang bertanda W. Warang, saksi ialah B.A. Warang, kedua adalah A. Tompul. Silakan, hanya selamat. DP sertifikat kok ada di Manado, cara bikin di sini. Ini adik-adik ini dari Nuan. Adik pernah ini dari tahu dari saya. Ini lengkong kok ya, ini 2 dia sudah 4-an, 5-an dari kita, sudah masih tambah. Memang kalau masih tentara aktif, mayor kali mah sama laki-laki ada 53 dan lengkong tuh kakak saya paling tua. Maka wakil, tapi ada wakil anak biasa. Insinyur Willy Nayawan kira kali Sudah ketemu. oh so ketemu ini ayo ini trompet nanti sebentar bisa sini itu Sama yang calon jenderal.
Januari itu Mei nenek dengan nanti aja yang mau makan potong sendiri. Kami berdoa kiranya Bapa Juala yang memeliharanya dan menyelesaikannya. Sempurnakan kesukaan keluarga kedua belah pihak. Biarlah kiranya kesukaan keluarga ini menjadi hormat dan puji-pujian, menjadi kemuliaan nama-Mu ya Bapa, dan menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu sekalian. Ya Bapa yang makasih, kami berdoa biarlah kiranya kasih kemurahan, perlindungan-Mu, pimpinan-Mu atas kami anak-anak-Mu sekalian senantiasa menghantar kami sepanjang jalan-jalan hidup kami, sepanjang kami menunaikan tugas panggilan hidup di dunia ini. Ya Bapa, kepadamu lah kami gantungkan diri dan hidup kami karena memang adalah milik-Mu. Pelihara kami anak-anak-Mu sekalian di dalam kasih-Mu. Ya Bapa, kami hendak santap bersama. Biarlah kiranya Engkau memberkati sajian pemberian-Mu ini agar mendatangkan kuat faedah bagi jasmani rohani kami yang lemah. Teguhkan iman kami akan Dikau ya Bapa. Kekayaan dan kesukaan kami hidup dalam Dikau. Biarlah kiranya Bapa pertambah-tambahkan dalam hati kami, juga di dalam jiwa dan akal budi kami. Kami mengisi hidup yang Kau telah karuniakan pada kami, penuh dengan syukur dan hormat dan puji-pujian memuliakan nama-Mu. Ya Bapa yang makasih, ampuni segala salah dan dosa kami. Dengarlah kiranya permohonan doa kami ini, seturut kasih-Mu di dalam Anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Jadi ke siapa kakaknya? Kamu enak rumah, orang tua atau makan dulu? Kalau saya jadi pelayan. Mulai melayani jam sendiri. Sudah jadi boleh bagi sisa. Nanti kalau mau teruskan pemeliharaan dengan Nanti kalau kalian Akan 31 kayak gitu. Sebenarnya kalau saya yang membeli kawan ini akan kesulitan tradisi kita pandai di kompromi mesti runding bareng-bareng. Ada jalan tapi itu biasa juga mengatur. kalau itu kan udah acara setengah hari sampai malam itu tidak pulang banyak pidato tetapi banyak bangun Banyak itunya, paling wakil dong banyak adatnya, adat punya aturan. musiknya adatnya sekarang Yang itu kalau berbagi babi itu. Banyak hal. Orang kita bilang Pak di sana pemimpin kita bilang itu panjang dempin itu kan so tahu apa itu kita. Maka kalau nggak mau sembahyang kurang sama di pidato, aduh. semuanya negatif Apalagi kalau kali datang di Manado dia belajar di Hulu Greso dingin. Dingin ikan udah bakar kemarin di tahu cuma tahu langsung so mengkali pus sopi balari itu no dulu kalau di lutungan almarhum kalau dia sembahyang sopi 2 kali mana kami baru tuh kita pernah di Jakarta dia masih di Jakarta di Jakarta. waduh lama orang tua senang kita tuh Mana juga lihat kosong tadi.
sembahyang jadi kredit. Sebenarnya juga di gereja mengandaikan jadi pengeras suara sampai Lewat speaker aja. 1 jam seperempat itu so paling panjang. kok so panjang. Kalau dia lupa di almarhum itu 2 jam. Kali 2 jam Ya itu lama. di gereja Paulus orang. Oh, gereja di Semeru dan di Gunung Kawi. Ya, kita mengganggu umur 4 tahun. Ini umur baru 1 tahun. Ya cuma tahu kalau dengar kalau pagi kok kita datang. Oh, itu kami berada, dia berada di bawah. Turun dari gunung, atas markas besar Angkatan Darat, karena di dia batalion Selap Standar Jawa Timur, di bawah tuh semua militer Suko. Senawa tapi nama Oh dia di sana. dia yang ke Senawa dan disahkan oleh markas besar Angkatan Darat. Malaysia. Dia di baptis di Blitar. Gereja di Blitar pada waktu Om Kawenia, almarhum Kawenia. Terus dia di Jogja, dia datang kemari di Jawa Timur di Blitar, baptis pada saat dia masalah apa dia ambil tempat dari Allah. Itu Om sangat sekali di bawah. Saya tulis kalau tukang omno tidak ada negara besar. Cuma orang tidak mau karena soal ada yang berkreasi yang dia punya ulang tahun ini dia baru hari ulang tahun. Tinggi omno sebagai